Ucapan syukur yang disukai Allah. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja, maka kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras pagi hari ini. Oke, sudah ketemu? Kita mulai 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita belajar tentang kehidupan Rasul Paulus adalah salah satu rasul di antara rasul-rasul yang lain yang hidupnya menjadi teladan. Salah satunya soal mengucap syukur. Saudara baca tentang surat-surat Rasul Paulus, dia selama melayani lebih banyak hal-hal yang tidak enak yang dia alami dalam hidup dan pelayanannya. Tapi sekalipun demikian, saudara, Alkitab saudara mencatat bahwa Rasul Paulus selalu mencocokkan pikirannya, mencocokkan hatinya, mencocokkan komitmennya dengan apa yang mau Allah kerjakan dalam kehidupan dia. Yakni dia dipakai untuk melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan adalah penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesusahan. Tapi walaupun demikian, yang Tuhan ajarkan adalah harus selalu mengucap syukur. Pertanyaannya, sepanjang tahun ini lebih banyak saudara bersungut-sungut atau bersyukur kepada Tuhan? Coba saudara pulang sebentar, masuk kamar, coba saudara renungkan, tahun ini saya lebih banyak marah-marah dengan Tuhan, lebih banyak mengeluh dengan Tuhan, lebih banyak protes dengan Tuhan, lebih banyak kecewa dengan Tuhan, atau lebih banyak bersyukur dengan Tuhan? Nah, ini sebuah pertanyaan besar yang saya dan saudara memberikan jawaban tidak bisa diwakili. Ini adalah jawaban personal atau jawaban pribadi. Tapi saya percaya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang tinggal dekat dengan Tuhan, yang tahu firman Tuhan, dia akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satu kehendak yang Tuhan mau adalah harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini gampang susah. Betul ya? Tidak semua orang bisa bersyukur. Kalau terima gaji, bersyukur. Tapi giliran uang udah habis, marah-marah, protes, sungut-sungut. Ketika saudara melayani baik, ya, perjalanan hidup, perjalanan pelayanan seakan-akan mulus saja, kita bersyukur. Tapi tiba-tiba tantangan datang, apakah kita mau bersyukur atau tidak? Nah, ini sebuah pertanyaan yang saya dan saudara harus renungkan dan harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa ucapan syukur adalah salah satu yang Allah mau untuk saya dan saudara lakukan. Bukan untuk segala hal, tapi dalam segala hal. Perbedaan. Untuk segala hal dan dalam segala hal ada perbedaan. Nah, dalam 12 nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat Tesalonika, ini nasihat saudara yang ke-8 saudara merupakan nasihat yang luar biasa untuk jemaat-jemaat Tesalonika. Ada banyak nasihat yang Paulus berikan, tapi salah satunya yang saya bahas pada pagi hari ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalimat ini saudara mengandung kalimat perintah yang terjadi terus menerus. Jadi bukan stop ketika membaca, bukan stop ketika mengalami keadaan yang baik, tapi sekalipun mengalami keadaan yang tidak baik, harus tetap mengucap syukur. Ada amin? Saudara bisa sampai pada pagi hari ini, sudah dekat penghujung tahun, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara harus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara coba renungkan, Tuhan, tahun ini saya tidak sakit dan masuk rumah sakit. Siapa yang berikan kepada saya dan saudara kesehatan? Tuhan Yesus. Tuhan, tahun ini pekerjaan saya baik, ya, uang saya, gaji saya, pemasukan saya tambah banyak. Harus bersyukur kepada Tuhan.
Tapi sekalipun saudara keadaan tidak baik, kita pun juga harus tetap mengucap syukur. Nah, saya mencatat saudara, ada 3 hal di sini yang menjadi alasan kuat untuk kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu adalah kehendak Allah. Saya catat yang pertama adalah mengucap syukur untuk segala berkat-berkat rohani. Nah, biasanya kita itu mengucap syukur untuk berkat-berkat jasmani. Betul tak? Saudara wisuda bikin apa? Ibadah syukur. Saudara tidak naik semester bikin ucapan syukur, kok tidak? Tidak. Saudara harusnya wisuda 4 tahun tepat, saudara baru wisuda 6 tahun. Mengucap syukur atau tidak? Mengucap syukur. Saudara dapat jabatan yang baru, saudara mengucap syukur. Tapi tiba-tiba dapat pemimpin atau bos yang galak, saudara bukan dapat promosi, justru saudara dapat posisi baru tapi lebih rendah daripada posisi semula. Mengucap syukur atau tidak? Saya mau bilang kepada kita, kebanyakan kita bersyukur karena berkat-berkat jasmani. Kenapa manusia lebih banyak bersyukur untuk berkat-berkat jasmani? Karena manusia suka sesuatu yang instan. Manusia suka sesuatu yang kelihatan. Tapi manusia lupa ada berkat-berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Saya catat yang pertama, menurut 1 Tesalonika saudara, pasal 1 ayat 2 sampai 3. Kita lihat yang pertama di situ. Firman Tuhan berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Yang pertama, sebab kami selalu mengingat apa saudara? Pekerjaan imanmu. Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan berkat-berkat rohani, maka salah satu yang pertama adalah mengerjakan pekerjaan iman. Ini berkat rohani saudara yang luar biasa. Jadi kalau saya dan saudara bisa tekun baca Alkitab, itu berkat rohani. Saya dan saudara bisa tekun berdoa, itu berkat rohani. Saya dan saudara bisa terus melayani Tuhan, setia sama Tuhan, itu berkat rohani. Jadi kadang-kadang kita ini saudara maunya hal-hal jasmani aja. Tapi ingat loh, pekerjaan iman itu adalah salah satu berkat rohani yang saya dan saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini masih bisa setia melayani Tuhan, masih bisa semangat melayani Tuhan, itu berkat rohani yang luar biasa. Ada banyak orang yang kecewa dengan gereja, dengan pendeta, tidak mau lagi melayani Tuhan. Ada banyak orang yang dulu sakit sehat saudara, sekarang sakit, tidak bisa lagi melayani Tuhan. Tapi kalau kita masih bisa mengerjakan pekerjaan iman, itu merupakan berkat rohani yang luar biasa. Coba kita lihat Efesus 1 ayat 3. Paulus tulis di sana. Firman Tuhan bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi berkat rohani itu saudara, itu dahsyat. Luar biasa. Kita bisa diselamatkan saudara karena iman kasih karunia, itu berkat rohani yang luar biasa. Buat apa orang kaya punya harta kekayaan, uang banyak, ya, tapi dia tidak punya juru selamat? Buat apa? Tidak berguna saudara, semuanya akan sia-sia. Tapi kalau kita saudara bisa hidup dalam iman, mengerjakan pekerjaan iman, itu merupakan sesuatu berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada saya dan juga saudara. Jadi kalau kita masih punya iman pada pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang yang sudah tinggalkan imannya. Tinggalkan iman gara-gara apa? Gara-gara jabatan. Pengen dapat posisi di kantor, orang bilang, kalau lu mau dapat posisi, tinggalkan Tuhan Yesus. Langsung tinggalkan imannya, pindah agama, dapat posisi yang baru. Ada juga yang karena laki-laki atau perempuan, lihat dia cantik, lihat dia ganteng, pekerjaan bagus,
uang banyak, punya fasilitas hidup yang bagus, langsung tinggalkan Tuhan Yesus. Saya mau bilang, orang yang tinggalkan Tuhan Yesus itu orang yang paling bodoh dan paling rugi di dunia. Sebab saudara kalau belajar tentang pesan Natal, Alkitab mencatat hari ini telah lahir juru selamat dunia. Dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bahkan dalam Injil Lukas mencatat, hari ini telah lahir juru selamat dan dia bawa kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Jadi kalau orang punya iman, saudara, bisa hidup dalam iman, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iman, itu berkat rohani yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Amin. Kalau sampai hari ini saya dan saudara masih cinta Tuhan, itu sebuah berkat yang luar biasa. Yang kedua, cirinya adalah kasih kepada sesama saudara seiman. Lihat ayatnya yang ketiga bagian B. Usaha kasihmu. Nah, ini berkat rohani juga yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ada satu ayat yang saya ingat, Amsal 22 ayat 1. Coba saya dan saudara lihat ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya mau tanya kaum wanita. Saudara punya suami ganteng, punya uang banyak, punya emas, perak, permata, asetnya banyak. Saudara tidak kekurangan secara jasmani, tapi dia tukang selingkuh. Bahagia atau tidak? Tidak. Weh, saya yakin itu emas, perak, permata dan lain itu tidak berharga. Kenapa? Tiap hari saudara tekanan batin. Karena tukang selingkuh, dia tugas kemana-mana, saudara tidak percaya. Kenapa? Tukang selingkuh. Dan banyak sekali saya ketemu dengan orang-orang ibu-ibu yang mengeluh, Pak Andre, saya punya suami ini dulu baik-baik, sayang saya. Dulu kami masih makan nasi sepiring berdua. Tidur beralaskan tikar, hanya satu kasur. Tapi sekarang ketika dia sudah jadi bos, punya uang banyak, dapat jabatan, dia tidak mau makan sepiring berdua lagi. Dia mau makan sendiri-sendiri aja. Ketika pulang tanya, Bapak sudah makan? Sudah, lu makan sendiri aja. Tadi dia sudah makan di luar sana. Sudah makan di luar lagi, saudara. Minta terima kasih kepada Mbak yang antar makanan. Mbak, makasih ya, makanan enak. Di rumah istri makan, dia tidak pernah minta terima kasih. Saudara bahagia atau tidak, saudara? Menderita. Berarti yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah kita bisa dikasihi oleh sesama kita. Amin. Kalau saudara disayang oleh banyak orang, itu saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Meskipun saudara miskin harta, tapi saudara kaya manusia. Makanya kalau saudara ulang tahun dan banyak orang kasih ucapan, itu tanda bahwa saudara itu orang-orang yang dikasihi loh. Saudara bersyukur, kenapa? Karena ada banyak orang yang ingat saudara, yang sayang saudara, sehingga mereka kasih ucapan kepada saudara ketika ulang tahun. Ketika saudara susah, mereka tolong. Jadi ini berkat rohani yang luar biasa. Kenapa? Karena orang banyak mengasihi saya dan juga saudara. Nah, apalagi kita sesama saudara seiman, ketika dalam gereja, dalam persekutuan, kita saling mengasihi, itu berkat rohani yang luar biasa. Makanya Paulus bilang, saudara, dalam jemaat kepada jemaat Galatia, berbuat baik itu jangan jemu-jemu, jangan lelah, sebab telah tiba waktunya kamu akan menuai. Dan ketika berbuat baik, yang paling utama adalah kepada sesama saudara-saudara seiman. Makanya Simon Petrus dan murid-murid tanya kepada Yesus, Guru, Tuhan, kami telah meninggalkan istri, keluarga, pekerjaan, semua fasilitas. Kami dapat apa? Saudara lihat, salah satu yang Yesus bilang adalah apa? Kamu akan dapat keluarga yang baru. Jadi biar keluarga secara garis keturunan sama tapi tidak cocok dengan saudara, mungkin dia pergi meninggalkan saya dan saudara, tapi saudara akan menemukan keluarga di dalam Tuhan. Amen.
Makanya saya kalau kemana-mana, saudara, tidak pernah susah. Kenapa? Kenalan banyak. Makanya pepatah dunia bilang begini, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Betul toh? Jadi kalau kita bisa saling mengasihi satu dengan lain, itu berkat rohani yang luar biasa. Yang ketiga, kita lihat ayatnya yang ke-3C. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang ketiga adalah, saudara, pengharapan. Alkitab mencatat pengharapan itu seperti saung, seperti jangkar yang kuat yang dilakukan. Ketika kita punya pengharapan, saya yakin kita akan sabar untuk menantikan segala sesuatu. Makanya kalau orang ulang tahun, ketika didoakan, ditanya apa yang menjadi harapanmu di usia yang baru, pasti dia akan kasih tahu. Kenapa? Karena pengharapan itu membuat seseorang bisa kuat. Kalau saudara hidup tidak punya pengharapan, saudara akan jadi orang Kristen yang loyo, letih, lesu. Orang tanya mau jadi apa? Tidak tahu saya mau jadi apa. Pokoknya mengalir aja dengan Tuhan. Tapi ketika kita punya pengharapan, saudara, itu menjadi kekuatan bagi jiwa, roh, dan tubuh kita. Nah, pengharapan yang dihadapi oleh orang-orang Tesalonika adalah mereka itu, saudara, menghadapi pengharapan yang sungguh-sungguh bukan sifatnya sementara, tapi itu sifatnya kekal. Mereka sedang menantikan Tuhan yang akan datang kedua kali. Jadi kalau kita menantikan Tuhan mau datang kedua kali, maka modal kita salah satunya adalah harus punya pengharapan. Kalau saya dan saudara tidak punya pengharapan, maka kita akan jadi orang-orang, saudara, yang tidak bisa melihat bahwa tantangan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dimuliakan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi pada waktu itu jemaat Tesalonika, mereka punya keluarga meninggal, mereka itu, saudara, punya kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Seakan-akan orang itu mereka tidak jumpa lagi atau ketemu lagi. Nah, ini sama dengan keadaan di daerah kita atau budaya kita hari-hari ini. Kalau orang meninggal, itu banyak yang sedih, banyak yang menangis. Tapi ingat, menangis ada di pembatasan. Jangan saudara nangis terus. Sebab pengharapan kita adalah ketika nanti Tuhan datang, mereka yang mati dalam Tuhan, mereka yang dibangkitkan terlebih dahulu, barulah kita. Jadi walaupun hari ini kita terpisah dengan mereka di dunia yang fana, yang sementara, tapi kita akan bertemu di surga, bahkan hidup di langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya jangan bersedih berlebihan. Jadi kalau orang tua masih ada, keluarga masih ada, urus baik-baik, sayang baik-baik. Ini udah hari Natal, saudara dapat berkat, ingat orang tua, kasih uang. Dapat THR, bagi saudara, bagi keluarga. Jangan saudara makan sendiri. Bahagia tapi orang tua, keluarga yang dekat tidak menikmati berkat. Nanti giliran udah mati baru saudara yang pasang acting di sana kok nangis paling banyak. Iya kan? Biasanya yang nangis paling banyak itu yang tukang melawan, yang tidak pernah kasih orang tua uang, itu yang nangis paling banyak. Harusnya kalau orang masih ada, sayang, urus dia baik-baik. Jadi ketika meninggal saudara sudah puas. Saudara bilang selama dia hidup, dia sakit, saya sudah urus dia. Jadi kalau kalian mau menangis, silakan menangis. Saya sudah menangis waktu dia masih hidup. Itu baru the best. Jangan saudara sengaja lalui di bawah kubur, di bawah peti situ. Saudara yang make up tebal-tebal,
pasang acting make up, luntur semua. Kenapa? Acting pas pemakaman. Orang bilang, putar balik, omong kosong. Harusnya orang tua kalau sudah tua, saudara tidak perlu repot-repot suruh dia kerja. Kasih makan orang tua. Amin. Kasih makan orang tua sebab apa? Ketika masih kecil, mereka lah yang rawat kita. Setiap bulan terima gaji, bagi kepada orang tua, bagi kepada keluarga. Jangan tunggu nanti Desember baru bagi. Itu juga 100-200 ribu. Mau buat apa? Jadi pengharapan kita, pengharapan yang kekal. Yang jauh walaupun tidak terlihat, tapi itu baik saudara. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan Kristus. Kita tidak lihat dia secara fisik, tapi nanti kita akan bertemu dengan Kristus, bahkan hidup bersama dengan Kristus. Jadi tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah saudara, mengucap syukur untuk segala penganiayaan dan penindasan. Nah, sekali lagi, poin yang kedua tidak enak. Tapi itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat-jemaat Tesalonika. Nanti saudara pulang, saudara baca 1 Tesalonika 17 dari ayat 1. Bagaimana Paulus saudara dan teman-teman yang melayani di Tesalonika, mereka itu dikejar-kejar, saudara, mau dibunuh. Alkitab catat dalam 3 hari Sabat berturut-turut, Paulus masuk dalam rumah ibadah orang Yahudi dan mengajar firman Tuhan di sana. Dan ada begitu banyak orang yang bertobat, baik orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, maupun juga beberapa perempuan terkemuka. Jadi ketika Paulus dan Silas rintis gereja di Tesalonika, itu penganiayaan dan penindasan yang mereka alami. Bahkan bukan hanya itu saja, sampai kepada jemaat Tesalonika pun, mereka pun juga mengalami penganiayaan dan penindasan. Tapi yang Tuhan mau, belajar mengucap syukur dalam hal penganiayaan dan juga penindasan. Lihat ayat 6 dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau saya dan saudara baca ini firman tidak asik. Kenapa tidak asik? Karena kita tinggal di daerah mayoritas Kristen. Gereja mau bikin di mana aja bebas. Mau KPI di gang juga bebas. Mau KKR di lapangan bola dimanapun bebas. Kenapa? Karena mayoritas. Saya pelayanan di Aceh 3 bulan praktek. Semua gereja karismatik tidak ada satupun yang pasang banners iklan ibadah dan nama gereja. Tidak ada. Selain gereja-gereja yang sudah ada sebelum tsunami terjadi. Gereja Metodis, gereja HKBP itu pasang. Tapi karismatik saudara, termasuk GPDI juga yang sudah ada lama, tidak pernah pasang banners gereja di depan gereja. Kenapa? Karena mereka itu sangat minoritas. Jadi ketika mau ibadah saudara, itu semua orang datang gereja itu saudara penuh. Ibadah saudara walaupun hanya pakai keyboard, tapi itu semangatnya seperti pakai orkestra lagi konser. Kenapa? Karena mereka itu mengalami penganiayaan dan penindasan. Saya pelayanan di Aceh 3 bulan, tiap hari keluar pakai peci. Tidak boleh keluar laki-laki kepala kosong. Perempuan wajib pakai jilbab. Saudara mau menyembah keras-keras di kamar? Tidak bisa. Makanya kita ini punya waktu banyak tapi tidak mau pakai menyembah Tuhan. Di kamar nonton TV, sinetron berjam-jam, main game berjam-jam, baca novel, baca buku dongeng, banyak halaman, tidak pakai dengan baik. Tapi orang-orang yang mengalami penganiayaan dan penindasan, justru mereka lah orang-orang yang punya iman bertumbuh dengan luar biasa. Kita mau ibadah kapan aja bisa. Bahkan kadang-kadang dikasih tugas melayani, saudara udah capek, udah bosan. Aduh, melayani terus. Dikasih jadwal, saudara bilang, aduh jadwal terus.
Karena tidak alami penganiayaan dan penindasan. Makanya baru-baru kasus di mana? Banten ya, Tangerang, Serang tuh, Cilegon kan? Orang mau bangun gereja aja tidak bisa. Padahal jemaat udah sampai 4.000, gereja udah 25 tahun, tetap tidak bisa. Ikuti SK 2 Menteri, gereja syariah hukum perda mereka tidak izinkan gedung gereja dibangun di tempat mereka. Coba kalau di Kupang terjadi, berarti kita sewa ruko sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berapa tidak bisa bangun gereja? Kalau sekarang bisa atau tidak? Bisa, lu mau bangun di mana aja, bangun aja. Makanya kadang-kadang kita anggap remeh ya ibadah, anggap remeh hal-hal rohani, padahal itu penting bagi saya dan saudara. Ini mau Natal nanti semua gereja penuh, percaya aja. Tapi nanti tunggu tanggal 31 dan 1 dan seterusnya, kosong lagi. Nanti tunggu Paskah lagi, baru gereja penuh lagi. Habis Paskah lagi, kosong lagi gereja. Kenapa? Orang Kristen suam-suam. Sebentar panas, sebentar dingin. Makanya Rasul Yohanes bilang, kalau engkau panas, engkau tidak dingin, Tuhan akan muntahkan engkau. Tuhan mau saya dan saudara menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Jadi penganiayaan dan penindasan itu baik bagi saya dan juga saudara. Lihat 1 Tesalonika 2 ayat 1-2 dan ayat 13. Alkitab mencatat, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya apa saudara? Apa saudara? Mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Bersyukur mengalami penganiayaan dan penindasan. Jadi kalau ada di antara saudara yang mungkin ibadah-ibadah dan ada keluarga yang tidak senang, anggap saudara mau naik ke surga hidup-hidup, saudara tidak boleh marah, saudara bilang haleluya. Tidak boleh. Kalau saudara dan saya dihambat untuk cari Tuhan, saudara tidak boleh marah, tidak boleh sungut-sungut atau menyerah, tapi maju terus untuk iring Tuhan. Paulus bilang di Filipi 1 ayat 9, kita baca sama-sama. Ini firman keren. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk siapa saudara? Jadi bukan hanya percaya Yesus saja, tapi menderita juga. Jadi ada yang bilang iring Yesus itu sangat enak. Siapa bilang? Enak di belakang, di depan tidak enak. Tantangan banyak, pergumulan banyak, baik dari orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan juga yang tidak dekat dengan kita. Tapi saya mau berkata, tanamkan firman Tuhan ini baik-baik mulai pada pagi hari ini. Kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk apa saudara? Menderita. Makanya orang Pentakosta punya lagu dulu tuh keren. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Betul toh? Meskipun susah, tapi iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi tantangan yang kita alami saudara itu baik bagi saya dan juga saudara. Jadi kalau ada yang di PHK gara-gara saudara Kristen, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Mazmur bilang, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi kalau sakit Tuhan tidak sembuhkan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan.
Hari ini hidup belum berubah, masih biasa-biasa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ini ada banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi, yang Tuhan belum selesaikan dalam kehidupan kita, tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki bagi saya dan juga saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah saudara-saudara, mengucap syukur sebab Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kami. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Saudara lihat di LCD saja. 1 Tesalonika 2 ayat 13 berbunyi, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang apa saudara, sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi saudara lihat, kita ini orang-orang pilihan. Nah, dalam kekristenan saudara, ada banyak perdebatan tentang ayat ini atau konsep ini. Banyak sekali perdebatan. Tapi saya tidak mau bahas jauh-jauh atau terlalu banyak. Ada satu pemikiran yang terkenal dari para teolog-teolog reformator atau reform, saudara. Mereka mengatakan bahwa manusia yang percaya adalah mereka yang telah ditentukan oleh Allah sebelum dunia diciptakan, dibentuk untuk diselamatkan. Namanya adalah predestinasi. Jadi sebelum manusia ada, Allah sudah tahu mana orang yang Allah selamatkan dan mana orang yang Allah tidak selamatkan. Dan ini penuh dengan perdebatan. Sampai Tuhan datang tidak akan ketemu. Tapi saya mau bilang kepada kita bahwa orang pilihan adalah orang-orang yang ketika dengar Injil, mereka terima itu Injil. Itu orang pilihan. Jadi kalau ada ikut KKR, datang gereja, dengar firman terus, tapi tidak terima Yesus, tidak mau bertobat, mungkin mereka atau mereka sudah ditentukan menjadi orang-orang yang bukan dipilih oleh Allah. Salah satu ayat yang saya bisa angkat, Wahyu pasal 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya, Yesus berdiri depan pintu, yang di dalam rumah siapa? Ya kita manusia. Yesus ketuk. Tergantung mau buka atau tidak. Makanya ada orang bilang, berhenti rokok sudah. Dia bilang kalau Alkitab tidak catat. Kasih dia firman. Yohanes 21 ayat 25. Kalau semua yang diomong, yang diajar, yang dibuat Yesus dicatat semua, kayaknya semua kitab di dunia atau dunia tidak bisa menampung apa yang Yesus berbuat. Yang tulis aja lu tidak lakukan, apalagi tambah. Iya toh? Dilarang berjudi, berhenti main judi. Tidak mau bertobat, berhenti mabuk-mabukan. Desember bukan pakai untuk perenungan bertobat, tapi pakai untuk perayaan Natal dengan perjamuan kudus. Jadi pontrang di samping, di atas, mereka di bawah. Herodes pasukan semua. Mabuk. Iya, ini kan kita pun daerah, makanya saya waktu 2 minggu lalu Tuhan Yesus kutuk itu kota-kota di Galilea yang alami mujizat. Korazim, Betsaida, Kapernaum. Dapat mujizat banyak, berkat banyak, tapi tidak mau bertobat. Jadi kalau saya dan saudara bisa datang gereja ini hari dan mau bertobat dan sudah bertobat, kita tuh orang pilihan Tuhan. Itu berkat rohani yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena tidak semua orang sampai dia mati terima Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya paling suka kalau khotbah diundang di ibadat pemakaman, itu saya paling suka itu. Lebih baik saya khotbah di pemakaman daripada KKR. Saya lebih pilih khotbah di pemakaman. Karena itu kesempatan untuk tancap gas dan sikat kabas firman Tuhan. Biar dosa dengar
hantam aja. Kemarin saya ke salah satu pemakaman, saudara. Pendeta lagi khotbah dan tanya, "Sabantar habis syukuran, minum di mana?" Bayangkan deh. Ini orang dong gila. Kristen dari lahir. Ditanya mati mau di mana? Surga. Tapi kelakuan tidak cocok dengan apa yang ada di surga. Di surga tidak ada minuman keras, di sana tidak ada judi, tidak ada percabulan, tidak ada perzinaan. Semua hal-hal daging itu tidak ada, saudara. Ya ada hal-hal surgawi, hal-hal yang indah, yang mulia. Tapi manusia juga kasihan ya, kasihan. Paulus bilang, jika Injil yang kami beritakan masih ditolak, tidak diterima, maka ditolak oleh mereka yang akan dibinasakan, yang pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita ngomong capek tapi tidak bertobat. Ya sudah, tugas kita cuma apa? Ngomong. Jadi kalau ada orang mabuk, saudara bilang bertobat, berhenti mabuk, dia tidak dengar, Amsal bilang jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab dia akan menghina perkataanmu yang bijaksana. Jadi kalau mereka mabuk di sana, jangan tegur, biar aja. 2 bulan lalu saya datang ngajar jam 2 siang. Ada anak-anak ke Orpa mungkin warga dong di belakang sini. Mabuk di depan gereja. Dong saya lihat ada papan nama gereja di situ. Saya sampai, saya langsung bilang Salom. Salom kata. Jamara ini gereja. Aduh. Dong lihat gereja. Saudara tahu dong sembah sujud saya di depan sini. Sembah sujud saya. Coba pendeta lu minta maaf. Makanya orang NTT itu walaupun dia mabuk berat, tapi kalau dia lihat pendeta, dia akan sadar. Dia akan sadar, percaya aja, percaya. Langsung mereka geser, saudara, minum di bengkel sebelah. Tapi sampai saya pulang juga ada 2 orang yang datang langsung pegang tangan saya, Pak Pendeta, Jamara, kami minta maaf, kami tidak tahu ini gereja. Ada yang bilang, nanti kalau hari Minggu tidak ada kegiatan, saya mau datang ke gereja. Dia sadar itu. Lu lihat dong. Saya bilang 2 minggu lalu saya baru syukuran di kampung sini. Ini kan anak-anak Gaswar di belakang sini. Saya syukuran di Bapak di gereja sebelah majelis. Bapak siapa? Saya lupa namanya, tapi di saya sama saudara seiman kami hamba Tuhan di gereja Kak Orpa Lada. Oh Kak Orpa, itu masih kampung keluarga. Nah saya Orpa di situ. Nah sudah lihat tau. Jadi memang ini orang yang susah. Jadi seleksi tentang masuk surga itu ketat, saudara. Ketat ya. Termasuk saya pendeta dan hamba-hamba Tuhan pun juga ketat. Bahkan pendeta saudara lebih jahat, Tuhan adil. Hati-hati. Matius 7 bilang, nyala kalian perbuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau atau kalian. Yang tukang nubuatan, yang tukang bikin mujizat, yang usir-usir setan, Tuhan bilang tidak kenal. Jadi semua kita nih akan diadili. Tuhan tidak pandang bulu. Mau dari gembala, mau dari jemaat, pelayan, semua akan diadili. Makanya kalau kita hari ini jadi orang yang sudah percaya, bersyukur, itu hal yang luar biasa. Kenapa? Itu sesuatu yang lebih berharga daripada apapun juga. Karena ketika kita mati, orang pilihan jelas tempatnya. Di mana saudara? Surga. Kita ini Kristen domba, bukan Kristen kambing. Kita ini Kristen gandum, bukan Kristen lama. Jadi kalau mati, saudara harus percaya dan yakin betul. Mati masuk surga. Yang lain masih khawatir-khawatir, alhamdulillah, saudara bilang saya pasti mati masuk surga. Paulus sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia saudara menyerahkan dirinya kepada Tuhan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dia tulis satu ayat saudara yang membuktikan bahwa dia sendiri pun juga telah dipilih oleh Allah sebelum dunia
dijadikan dan dibentuk. Galatia 1 ayat 15, Alkitab mencatat begini. Galatia pasal 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi sebelum Paulus ada dalam kandungan ibunya, Tuhan telah mengenal dia, bahkan memilih dia. Bahkan sebelum saudara dia dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, menjadi rasul yang hebat, dia pun juga sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan Yeremia pun sendiri, saudara, Tuhan bilang kepada dia, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Jadi kalau nama kita dicatat di sorga, saudara, itu jauh lebih penting daripada nama kita dicatat di gereja lokal. Jadi jangan bangga-bangga, saya jemaat GBI Kupang Praise Center NTT. Bangga boleh, tapi jangan lege-lege. Karena yang paling penting adalah nama dicatat di surga. Buat apa nama dicatat di gereja lokal tapi tidak ada di surga? Sampai sana saudara bilang, Tuhan saya kan jemaat GBI KPC. Yesus bilang betul jemaat KPC, tapi hanya asal aja jadi jemaat. Tidak bertobat, tidak setia ibadah, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi secara organisasi itu penting, tapi ingat itu bukan yang paling penting loh. Ada yang bilang sama saya, Pak Andre, saya gereja di satu gereja tuh kenapa? Supaya kalau mati ada yang kubur aja. Bayangin loh. Dia mau jadi jemaat di gereja supaya kalau mati ada pendeta yang kubur. Karena kalau orang mati yang kubur, sudah disayang orang lain, saudara. Orang mati yang kubur harus siapa? Pendeta. Makanya kalau saudara ketemu pendeta yang agak keras, itu berat. Ada pendeta yang disuruh pergi khotbah di ibadah pemakaman, dia tidak mau. Kenapa? Karena itu jemaat tidak pernah datang gereja. Dia tidak mau, dia bilang cari pendeta lain. Itu keluarga dan marah justru bisa kok dia pendeta nah. Dia kuat. Tapi menurut saya, karena kan kita tidak khotbah untuk orang mati lagi, khotbah untuk orang hidup, jadi pergi khotbah aja. Yang penting sampai sana ngomong firman Tuhan, supaya yang masih hidup, yang masih sadar dengar. Tapi kalau tidak sadar pun juga berarti mereka bukan orang pilihan Tuhan. Nah kalau kita semua bersyukur, kita jadi orang pilihan Tuhan yang telah Tuhan pilih. Itu sebabnya berkat yang ketiga yang harus kita syukuri adalah kita jadi orang pilihan Tuhan. Itu harta yang paling hebat, yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya, saya dan saudara dinasihati dan ditegur lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur bukan hanya untuk hal-hal jasmani saja, tapi mengucap syukur untuk hal-hal rohani. Mengucap syukur ketika bukan dalam keadaan sehat, bebas, senang saja, tapi dalam penganiayaan dan penindasan sekalipun harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan yang ketiga adalah belajar mengucap syukur karena kita telah jadi orang pilihan Tuhan. Ada banyak orang sampai mati tidak mau percaya kepada Yesus, tapi kalau hari ini kita masih ada, itu merupakan berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan berkati kita semua hari ini. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan.